wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mika, silakan pimpin doanya ya. Baiklah anak-anak, coba kalian lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Baiklah, Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada yang masuk atau tidak yang masuk. Baiklah, absen yang pertama Lydia. Ada ya? Yupika masuk. Cynthia. Oke. Dewi. Oke, ada. Fajar. Dimas. Agung. Nazla. Lutfi. Fahri. Ibu sudah absen, ternyata masuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mika, silakan pimpin doanya ya. Nah, anak-anak, siapa yang kemarin pas di siang harinya beli es? Oh, Lydia. Beli es apa, Lydia? Oh, es jeruk. Anak-anak, kalau misalkan es batu itu didiamkan terlalu lama, maka akan berubah menjadi benda apa? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan. Oh, Fahri, apa jawabannya Fahri? Betul, maka akan berubah menjadi air. Nah, Ibu mau bertanya nih, kenapa es batu itu bisa mencair ketika didiamkan terlalu lama? Apa jawabannya Fajar? Iya, betul, karena terkena panas. Kenapa es batu itu bisa mencair ketika didiamkan terlalu lama? Apa jawabannya Fajar? Iya, betul, karena terkena panas. Lalu, apakah air ini bisa dibekukan kembali lalu setelah itu menjadi batu es? Betul sekali Lydia, bisa karena kita bekukan kembali melalui freezer yang ada di kulkas. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Supaya kalian dapat memahami perubahan-perubahan bentuk benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari lagi tentang benda padat, benda cair, dan benda gas itu. Tetapi, Ibu akan memberikan beserta contohnya. Seperti contoh benda padat itu apa, contoh benda cair itu apa, dan contoh benda gas itu seperti apa. Baiklah anak-anak, coba perhatikan batu es ini. Ini termasuk benda apa ya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Betul, benda padat. Jika benda padat ini kita diamkan, maka akan berubah menjadi benda. Betul, cair. Nah, anak-anak, perubahan dari benda padat menjadi cair disebut dengan istilah mencair. Baiklah, berikutnya, jika benda cair ini kita masukkan ke dalam freezer kulkas, hal apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu, angkat tangannya? Fajar, boleh berdiri? Betul sekali. Jika air ini kita masukkan ke dalam freezer kulkas, maka akan berubah menjadi es batu, anak-anak. Baiklah, itulah yang kita sebut dengan istilah membeku.
atau menjadi benda padat seperti batu es ini. Baiklah, selanjutnya adalah jika air ini kita panaskan sampai mendidih, maka akan berubah menjadi apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya ya. Oh, Yupika boleh. Silahkan Yupika jawabannya. Betul sekali Yupika. Tepuk tangan dulu untuk Yupika. Nah, anak-anak, ketika kita memanaskan air ini sampai mendidih, maka akan mengeluarkan gas. Itulah yang kita sebut dengan istilah menguap. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang contoh-contoh seperti contoh benda padat, contoh benda cair, dan contoh benda yang bergas atau menguap. Selanjutnya, Ibu mempunyai beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan secara berpasangan dengan teman sebangku kalian. Ibu akan bagikan soal-soal ini, lalu kalian kerjakan dengan tenang dan tetap tertib di bangku kalian masing-masing. Untuk Fajar, untuk Yupika, untuk Lutfi, dan ini untuk Julia. Anak-anak, sebelum mengerjakan soal yang telah Ibu berikan, kalian perhatikan dulu bagaimana cara mengerjakan soal berikut. Soal yang pertama, es krim dibiarkan di meja. Di sini kan ada formatnya seperti es krim itu meleleh. Baiklah anak-anak, di sini kan ada format jawaban. Ada peristiwa dan jenis perubahannya. Peristiwa yang pertama yaitu es krim meleleh, yang kedua air jadi es, yang ketiga air mendidih, yang keempat mentega meleleh, dan yang kelima yaitu air menghilang. Nah, bagaimana Bu cara menjawab soalnya? Pertama-tama bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, es krim dibiarkan di meja. Peristiwanya yaitu es krim menjadi meleleh. Jenis perubahannya seperti apa anak-anak ketika es krim itu meleleh? Siapa yang tahu angkat tangan? Belum tepat ya. Akan Ibu jelaskan. Es krim meleleh akan berubah menjadi mencair. Berarti kalian tulis di sini jawabannya di bawah jenis perubahan itu mencair. Oke, sudah paham anak-anak? Baiklah anak-anak, jika sudah mengerjakan lembar LKPD tadi, tolong serahkan ke Ibu kembali ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengerjakan tugas-tugas berikut secara bersama-sama. Di soal yang pertama yaitu es krim dibiarkan di meja. Peristiwanya es krim meleleh. Jenis perubahannya apa anak-anak? Mencair, betul. Selanjutnya yang kedua, jika air dimasukkan ke freezer, peristiwanya maka air akan menjadi es. Jenis perubahannya apa? Membeku, betul. Pintar sekali ya. Selanjutnya, jika air direbus hingga mendidih, maka air akan menjadi mendidih. Jenis perubahannya seperti apa anak-anak? Menguap, betul sekali Lydia. Selanjutnya yaitu ketika mentega dipanaskan maka akan berubah menjadi peristiwa mentega meleleh. Jenis perubahannya adalah apa Yupika? Mencair, betul sekali Yupika. Itulah soal yang kelima yaitu jika kita menjemur pakaian kering maka peristiwa yang terjadi adalah airnya menghilang. Jenis perubahannya yaitu menguap. Baiklah anak-anak, Ibu mempunyai satu contoh lagi perubahan wujud benda. Coba kalian jawab ya. Ketika kita menjemur pakaian hingga menjadi kering, maka akan terjadi perubahan seperti apa? Lydia? Wah, betul sekali Lydia. Beri tepuk tangan untuk Lydia. Karena pakaian itu menguap saat terkena panas, lalu pakaian tersebut menjadi kering. Baiklah anak-anak,
Hari ini kita telah belajar tentang perubahan wujud benda yang terjadi karena pengaruh suhu. Seperti apa? Yang pertama, dari panas menjadi cair dan menguap. Yang kedua, dari dingin menjadi beku. Anak-anak, kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Tetap semangat dan selalu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Karena banyak ilmu yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja pembelajaran kita yang pada pagi hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.